Pemirsa, usulan BNPT agar pemerintah mengawasi semua rumah ibadah dinilai sebagai usulan yang berpotensi memicu kekacauan. Meski BNPT berdalih pengawasan sebagai cara mencegah konten radikal dan negatif, tapi mengawasi disebut sebagai tanda tidak percaya kepada pengurus rumah ibadah. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme mengusulkan kepada Komisi 3 DPR RI agar pemerintah memiliki mekanisme kontrol terhadap penceramah dan konten yang disampaikan di rumah ibadah. Kepala BNPT, Komjen Pol Riko Amelza Dhanil mengatakan pikiran ini buah hasil studi banding ke negara lain termasuk Arab Saudi. Usulan BNPT tersebut disampaikan untuk menjawab respon anggota Komisi 3 dari fraksi PDIP, Safarudin, yang menyinggung kasus karyawan PT KAI yang terpapar paham radikalisme dan dugaan sebuah masjid BUMN di daerah Kalimantan Timur yang selalu mengkritik pemerintah. Mungkin dalam kesempatan yang baik ini kita perlu memiliki sebuah mekanisme untuk melakukan kontrol terhadap seluruh tempat ibadah, bukan hanya masjid, tapi semua tempat peribadatan kita. Siapa saja yang boleh memberikan menyampaikan konten di situ, termasuk mengontrol isi daripada konten, supaya tempat-tempat ibadah kita ini tidak dijadikan alat untuk menyebarkan ajaran-ajaran kekerasan, ajaran-ajaran kebencian, menghujat golongan pimpinan, bahkan menghujat pemerintah. Meski baru usulan, tapi rencana BNPT ini mendapat reaksi keras dari berbagai kalangan, seperti Majelis Ulama Indonesia hingga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Usulan dari pihak yang meminta supaya pemerintah mengontrol rumah ibadah adalah sebuah usulan yang bertentangan dengan konstitusi. Maka negara jangan masuk terlalu jauh, ya. Apalagi mempergunakan pendekatan security approach. Tapi saya kira kontrol negara seperti ini akan menghilangkan kepercayaan negara terhadap rakyatnya. Dalam masyarakat demokratis, rakyat memiliki kedaulatannya sendiri dan harus mampu mengelola kehidupan bersama, termasuk dalam hal ini mengelola rumah ibadah. Dan negara harus percaya kepada masyarakat sedemikian. Pada rapat 4 September itu, anggota Komisi 3 yang hadir tidak ada yang mengkritisi usulan BNPT agar pemerintah mengontrol rumah ibadah. Tapi belakangan, Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto, mengatakan pernyataan Kepala BNPT bisa memicu kekacauan. BNPT ngontrol rumah ibadah, ya kalau misalkan memang ada yang dicurigai atau ada yang melakukan sesuatu di luar akal sehat atau di luar nalar kita berbangsa dan bernegara, ya tangkap saja atau diproses secara hukum, tapi tidak bisa digeneralisir oleh BNPT semua rumah ibadah akan dikontrol di negara. Saya kira itu keliru cara berpikirnya. Gagasan mengawasi rumah ibadah mirip dengan gagasan sertifikasi penceramah pada 2020 silam. Polemik berhenti setelah Kementerian Agama menyatakan program tidak wajib. Meski tidak wajib, antara periode 2020 hingga 2022, program penguatan kompetensi penceramah agama telah diikuti lebih dari 7.000-an penceramah. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.